Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anwar Aini di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Oke, pada minggu kita kali ini kita akan membahas tentang Enterprise Architecture atau arsitektur Enterprise dan IT Strategic Plan. Oke, langsung saja kita ke materi. Untuk outline yang akan kita bahas pada minggu kita kali ini, yang pertama, motivasi lahirnya Enterprise Architecture. Ini lebih ke bagaimana asal mula IE itu lahir ya. Lalu di situ akan dilanjut tentang definisi manfaat dari IE itu sendiri, serta bagaimana hubungannya IE dengan sebuah resiko untuk perusahaan. Terus perkembangan dari Enterprise Architecture. Terus kita juga nanti akan belajar tentang beberapa framework dari Enterprise Architecture, yang mana di situ ada segmen framework, ada TOGA framework, ada FIE framework, dan juga Gartner. Oke, selanjutnya di situ nanti juga akan kita membahas bagaimana Enterprise Architecture yang ada di Indonesia, bagaimana hubungannya IE dengan Renstra TI yang ada di Indonesia, lalu rangkuman dari apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, lanjut. Konsep awal, kenapa sih kita harus belajar Enterprise Architecture? Karena diharapkan adanya perubahan atau pola berpikir terkait apa itu arsitektur enterprise. Baik, dan diharapkan nanti juga mahasiswa-mahasiswa lebih melek IT dan menggunakan IT sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa di era sekarang sudah banyak terjadi digitalisasi proses atau layanan kepada masyarakat sehingga tercapai efisiensi kerja yang lebih efisien. Jadi, karena di era sekarang ini sudah memasuki era digitalisasi data, diharapkan teman-teman mahasiswa itu juga lebih sadar bagaimana pentingnya kita mengekspor sebuah data untuk kepentingan-kepentingan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi data itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Yang terakhir, penguasaan teknologi informasi dengan cara mengimplementasikannya dengan perkembangan dan selalu updating data terkait perkembangan teknologi terkini itu sangat diharapkan demi mendukung dari suksesnya sebuah teknologi informasi, pengembangan teknologi informasi di suatu perusahaan. Akan tetapi, jika kita mau mengembangkan sebuah teknologi informasi di sebuah perusahaan, perlu kita melihat bagaimana framework yang ada di sebuah perusahaan tersebut. Apakah framework tersebut perlu untuk diganti atau perlu mananya yang perlu diperbaiki. Nah, itu nanti kita akan belajar di sini ya. Sebelum kita masuk ke sana, yang pertama kita akan belajar tentang awal mula lahirnya dari IE itu sendiri. IE itu lahir karena komputer mulai digunakan dalam proses bisnis suatu organisasi. Kalau nggak salah yaitu pada sekitar 1960-an, komputer itu mulai digunakan untuk masuk di sebuah perusahaan. Akan tetapi pada tahun tersebut
komputer itu bukan memberikan efek yang sesignifikan seperti sekarang ini. Karena dulu komputer hanya digunakan untuk alat penghitung data, alat penghitung nggak ada lebihnya seperti kalkulator yang sekarang gitu. Nah, akan tetapi menuju ke era yang sekarang, komputer itu mengalami perkembangan-perkembangan yang lebih pesat sehingga perusahaan karena adanya komputer yang menawarkan kemampuan yang lebih baik, lebih fleksibel, serta harga-harga yang semakin kompetitif, dan para vendor-vendor juga saling berlomba-lomba untuk memberikan komputer yang terbaik. Akhirnya, maka komputer yang awalnya hanya digunakan untuk sebagai alat hitung, di sini komputer berkembang ke arah yang lebih memiliki peran dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya persoalan yang seperti ini, otomatis akan timbul dua hal. Yang pertama, sistem dari komputer sendiri akan mengalami perkembangan yang lebih kompleks karena dia memiliki fungsi-fungsi yang lebih banyak. Jadi otomatis dia akan kompleksitasnya itu juga akan lebih bertambah. Dan yang kedua, IT business alignment. Di sini adalah komputer juga harus menyelaraskan apa yang dikembangkannya dengan proses bisnis dari beberapa perusahaan-perusahaan yang mana nantinya itu akan menjadi investasi terbaik bagi vendor-vendor IT di pasar nantinya. Otomatis jika dia memiliki kegunaan-kegunaan yang sesuai dengan perkembangan bisnis dari suatu perusahaan, dia akan lebih laku kan komputernya. Nah, dari situ perlu suatu pemahaman tentang bagaimana kita memandang dari sudut pandang yang lain atau representasi yang lain, yang mana diharapkan perkembangan IT itu harusnya terintegrasi melalui dengan proses-proses bisnis yang ada di sebuah perusahaan. Dengan adanya integrasi antara teknologi informasi dan juga pengembangan IT, maka dari situ perlu adanya sebuah arsitektur enterprise yang mana arsitektur enterprise ini diharapkan bisa memberikan sebuah kerangka kerja yang mana di situ dia akan bisa mengintegrasikan antara pengembangan teknologi informasi dan juga proses bisnis perusahaan itu bisa berjalan dengan selaras atau alignment seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Nah, untuk penggabungan cara representasi tersebut dimulai oleh usulan seorang bapak arsitektur enterprise yang bernama Zekman. Zekman ini pada awal tahun 1980-an, saat itu aku belum lahir juga ya. Jadi di situ dia membuat sebuah framework yang mana Zekman ini mencoba mengintegrasikan bagaimana perkembangan IT itu harus selaras dengan perkembangan proses bisnis dari suatu organisasi. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita di sini masuk dulu ke definisi ya. Definisi dari enterprise architecture. Di sini kalian bisa baca sendiri. Jadi di sini saya kutip beberapa pengertian enterprise architecture dari beberapa buku, tak terkecuali dari Togaf juga. Di sini dari saya
kutip juga dari MIT Center for Information System Research, pengertian dari IE. Di sini juga saya mengutip juga dari searchio.com, yang mana semuanya jika dirangkum akan bisa dideskripsikan seperti ini. IE adalah arsitektur, yaitu suatu deskripsi atau representasi sistem yang memperlihatkan struktur dan operasi dari sebuah sistem, yang mana keduanya saling terhubung atau integrated, seperti seperti di pertemuan pertama ya, yang mana jika kita belajar ERP itu ada 2 keyword yang harus kita pahami. Yang pertama yakni integrated, yang mana ERP itu semuanya saling terhubung antara satu sama lain, dan juga yang keyword yang kedua yakni proses bisnis. ERP tidak akan jauh-jauh dari sebuah proses bisnis. Nah, enterprise arsitektur sendiri biasanya dirancang dengan mengacu pada sebuah visi misi yang diinginkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi, jika arsitektur ini merupakan dirancang untuk mengacu pada visi misi sebuah perusahaan, berarti dengan kata lain, dia memiliki sifat future atau sifat bagaimana perencanaan itu akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Atau future di sini biasanya lebih ke bagaimana melakukan perancangan atau planning sistem informasi atau teknologi informasi di suatu organisasi. Oke. Untuk slide yang selanjutnya di sini adalah bagaimana sih manfaat dari sebuah adanya enterprise architecture. Adanya enterprise architecture memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yakni akan lebih semakin efisiennya operasional teknologi informasi yang ada di suatu perusahaan atau organisasi. Terus yang kedua, akan memiliki perkembangan atau dapat memprediksi sebuah investasi teknologi informasi. Dari sana kita juga dapat meredius atau mengurangi resiko-resiko yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang jika kita melakukan pengembangan teknologi informasi. Dan manfaat yang lain di sini sudah pasti ya, akan lebih cepat, lebih simpel, dan lebih murah dalam melakukan procurement. Terus di sini juga akan mengurangi resiko bisnis dari sebuah perusahaan jika kita menggunakan teknologi informasi. Terus juga bisa memberikan solusi-solusi dari bagaimana perkembangan IT ke depannya bagi sebuah perusahaan. Oke, itu adalah manfaat dari IE. Nah, jika di slide sebelumnya tadi, apa saja manfaat yang kalian bisa baca, bagaimana apa saja manfaat yang bisa kita ambil jika kita menerapkan IE di suatu perusahaan. Di sini, di sini bagaimana sih atau resiko apa sih yang akan timbul jika kita tidak menerapkan IE di sebuah perusahaan? Di sini adalah inability to predict impact future change. Jadi kita tidak bisa memprediksi bagaimana ke depannya jika ada perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Baik itu terkait proses bisnis dan juga terkait IT, perkembangan IT di sebuah perusahaan. Inability rapidly respond to change driven business change. Jadi di sini kita tidak bisa mengetahui
bagaimana respon dari jika kita terjadi perubahan dari sebuah bisnis. Dan juga di sini akan mendapatkan gap atau memperlebar gap jika terjadi konflik atau permasalahan dari sebuah arsitektur, baik itu arsitektur bisnis ataupun arsitektur teknologi informasi. Dan itu akan menimbulkan waktu yang cukup lama dan juga pengeluaran yang cukup besar jika kita tidak mempunyai perencanaan yang baik terkait pengembangan arsitektur enterprise. Ini pengembangan dari IE sendiri ya. IE sendiri setiap tahun itu mengalami perkembangan. Di antaranya ada beberapa di sini yang sudah banyak digunakan ya. Yakni ada Zechman Framework for Enterprise Architecture. Ini Zechman Framework ya, yang pertama perkembangannya. Ini yang paling awal. Dan yang kedua ada TOGAF, the Open Group Architecture Framework. Ada juga framework lain yakni the Federal Enterprise Architecture. Dan juga ada Gartner Methodology. Di sini adalah beberapa framework yang sudah berkembang dari tahun ke tahun, yang banyak digunakan sebagai rujukan juga bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Nah, ini adalah sejarah perkembangannya mulai dari awal di mana Zechman ini membuat sebuah framework yang mana framework tersebut juga di tahun-tahun selanjutnya itu dikembangkan menjadi beberapa metodologi lain atau framework lain yang mana framework tersebut dapat digunakan perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan perancangan enterprise architecture di perusahaannya. Di sini dapat sama lihat, ada teman-teman lihat bahwa Zechman pada tahun 87 itu membuat Zechman Framework yang mana semakin berkembang di situ juga ditemukan lagi TOGAF Framework, baru nanti ada FEA Framework yang mostly lebih completely karena lebih baru ditemukan di sekitar tahun 2006-an ya. Oke, nanti kita bahas satu persatu terkait framework yang ada tersebut. Oke, mengenal IE, Zechman Framework. Ini framework yang paling pertama. Ini diusulkan oleh John Zechman pada tahun 1987. Zechman sendiri sering disebut-sebut sebagai Bapak Enterprise Architecture. Jadi di framework Zechman ini tidak mencakup proses atau metodologi untuk menghasilkan arsitekturnya. Jadi framework Zechman itu seperti ini. Jadi di framework Zechman itu kita akan disuguhi framework seperti ini. Jadi di situ kita bisa menentukan bagaimana scope dari perusahaan itu atau ruang lingkup dari pembahasan perusahaan itu. Terus kita juga nanti akan bahas bagaimana bisnis model proses dari sebuah perusahaan itu dan sistem model perusahaan itu bagaimana, teknologi modelnya juga bagaimana, detail presentasinya itu gimana. Nah, di sisi sini itu adalah sisi current atau existing. Nah, di sisi sini itu bagaimana perusahaan itu akan melakukan pengembangan di future-nya. Jadi di situ setelah kita mengetahui ruang lingkupnya, bagaimana bisnis proses modelnya, sistemnya, itu kita lebih
gitu, membreakdown lagi dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana data tersebut digunakan, terus bagaimana fungsi, untuk data itu apa ada data di situ, data tersebut sudah difungsikan apa belum, terus bagaimana fungsi tersebut berjalan, di mana networknya, bagaimana orang, siapa saja yang menjalankannya, kapan hal tersebut dilaksanakan, dan bagaimana kita memotivasi untuk mendapatkan yang lebih baik ke depannya. Jadi ini di sini kita lebih ke bagaimana kita mendapatkan data apa sih yang kita punya, bagaimana fungsinya, di mana networknya, siapa yang melaksanakannya, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita memotivasi ke depannya. Nah, di sini kita breakdown per modul ya. Di situ ada ruang lingkup, bisnis model, sistem model, teknologi model, dan juga detail presentasi dari sebuah model tersebut. Ini bagaimana framework segmen bekerja. Nah, nih yang kedua, TOGAF. TOGAF merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework. TOGAF diusulkan dan disusun oleh The Open Group yang merupakan konsorsium yang terdiri dari lebih dari 300 anggota komunitas teknologi informasi, yang mana di dalamnya juga tergabung beberapa vendor-vendor besar seperti IBM, HP, Oracle, dan lain-lain. TOGAF menyatakan diri sebagai framework. TOGAF sendiri di sini membagi arsitektur mereka menjadi 4 bagian, yakni business architecture, application architecture, data architecture, dan juga technical architecture. Untuk TOGAF sendiri di sini, bagaimana kerangka kerja TOGAF di sini? Yang pertama kita mulai dari yang A sendiri ya. Jadi TOGAF itu melihat, kita sebelum masuk bagaimana ke sebuah perusahaan, kita melihat dulu bagaimana sih arsitektur visi misi dari sebuah perusahaan. Baru setelah itu TOGAF melihat bagaimana arsitektur bisnis itu yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Lalu bagaimana sistem informasi juga dikembangkan di perusahaan tersebut, lalu teknologi apa saja yang digunakan, baru setelah di situ TOGAF itu memilah mana saja opportunity dan kelebihan dan kekurangan dari apa yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, lalu dia memberikan solusi. Dari solusi-solusi tersebut, maka dibuat sebuah perencanaan untuk melakukan migrasi beberapa arsitektur yang perlu dimigrasi atau diperbaiki. Nah, nanti setelah perencanaan sudah jadi, baru dilakukan implementasi. Nah, setelah dilakukan implementasi, kita TOGAF juga perlu melihat bagaimana perusahaan melakukan manajemen atau memanage sebuah arsitektur yang telah dimigrasi atau telah diimplementasikan oleh TOGAF tadi. Nah, dari situ TOGAF juga dapat memberikan saran atau solusi bagaimana, apakah visi dan misi perusahaan itu masih sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang, atau perlu adanya cara-cara bagaimana kita menggapai goal-goal yang diinginkan oleh
perusahaan. Bagaimana kita mencapai visi misi dari sebuah perusahaan, seperti itu. Oke. Yang ketiga ya. Yang ketiga di sini FEA atau Federal Enterprise Architecture. Di sini dia lebih mudah dari kakak-kakaknya, yakni Zexman Framework dan juga TOGAF Framework. Ini baru dianukan sekitar tahun 2005-an. Oke. Untuk FEA sendiri di sini hampir sama dengan TOGAF, yang mana untuk FEA sendiri merupakan sebuah arsitektur enterprise dari federal government dan menyediakan metodologi umum untuk diakuisisi informasi teknologinya dan juga penggunaan teknologinya dari sebuah framework yang sudah ada. Jadi untuk FEA sendiri ini lebih completely, jadi dia lebih diberi banyak kemudahan untuk mengakuisisi dari framework ini membolehkan mengakuisisi beberapa cara-cara yang dia lakukan untuk diterapkan di sebuah perusahaan. Jadi untuk elemen-elemennya di situ hampir sama dari yang TOGAF ya. Di situ ada business architecture, data architecture, application architecture, dan teknologi architecture. Akan tetapi di FEA ini kita tidak membangun seperti yang ada di TOGAF, tapi ini kita bisa mengakuisisi untuk mendapatkan framework yang paling sesuai untuk perusahaan kita. Nah, itu harus kita sesuaikan, baik itu bisnis arsitekturnya, data arsitekturnya, dengan visi dari misi dari perusahaan yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai tersebut ada beberapa proses transisi sehingga kita nanti bisa dari goal yang awal kita bisa menetapkan target yang baru dengan melakukan beberapa transisi proses, di mana di situ bisa melakukan investment review, segments conditional, dan juga research dari sebuah market, dari pembelian yang dilakukan dari sebuah riset dan lain-lain. Nah, itu kita bisa mengakuisisi sebuah framework yang ada di FEA untuk diterapkan di perusahaan kita. Oke. Nah, ini dari level arsitektur FEA ya. Jika kalian lihat di situ ada enterprise arsitektur, segmen arsitektur, dan juga solusinya. Jika dari audiensnya kita bisa lihat untuk level enterprise architecture, di sini audiensnya itu yang berperan adalah semua yang ada dalam stakeholder. Sedangkan untuk segmen arsitektur, di sini biasanya business owner. Sedangkan untuk solusi-solusi biasanya lebih ke user atau pengembang. Jadi kalian bisa lihat sendiri di situ ada beberapa kriteria yang membedakannya, yaitu dari ruang lingkup, detail dari solusi yang diberikan, ada dampaknya atau apa yang didapat dari pengembangan itu, lalu penggunanya juga. Nah, di sini kalian bisa membandingkan dari beberapa kriteria tersebut jika kita menggunakan FEA. Nah, untuk Gartner sendiri di sini dia berupa sebuah metodologi hampir sama, yang mana dia menggunakan taksonomi yang seperti Zexman, proses seperti TOGAF, dan menggunakan metodologi seperti FEA. Jadi kalau di FEA ini kan
kita seperti menggunakan metodologi ya yang sudah ada dan diterapkan di sebuah perusahaan kita. Nah, kalau Gartner sendiri di sini dia menggabungkan ketiganya. Menggabungkan ketiganya menjadi sebuah framework yang mana diharapkan penggabungan dari ketiganya itu akan memiliki feedback yang lebih baik untuk perusahaan atau organisasi. Oke, dari 4 pendekatan yang sudah kita bahas tadi, di sini kalian bisa melihat kalau kalau nggak salah ini ada 12 kriteria yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kalian. Jika misalkan kalian ingin kriteria taxonomy complete list-nya lebih bagus, maka kalian harus menggunakan Jacksman karena ratingnya di sini lebih besar. Misalnya perusahaan kalian lebih condongnya untuk lebih ke bagaimana kita mengetahui completely proses dari sebuah perencanaan TI, maka kalian harus menggunakan TOGAF untuk melakukan untuk frameworknya, maksudnya gitu. Jadi di sini kalian bisa membandingkan jika fokus mana sih dari kriteria-kriteria itu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, nanti kalian bisa menggunakan framework mana yang paling cocok digunakan untuk perusahaan kalian. Jadi kalian bisa memilih framework mana yang paling cocok dari kriteria-kriteria yang ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini kalau dari TOGAF tadi itu kan ada beberapa 4 kriteria kalau nggak salah ya. Nah, kalau dari segi arsitekturnya sendiri yang ada di dalam IE itu bisa kita melakukan penggolongan atau pemisahan arsitektur yang mana di situ bisa kita pisahkan menjadi 2, yakni layer bisnis atau organisasi dan layer teknologi informasi dan komunikasi. Kalau layer bisnis biasanya lebih ke proses bisnis atau bisnis proses, bagaimana manage organisasi, bagaimana memanage human resource-nya, dan untuk kalau di TIK sendiri itu lebih ke bagaimana kita melakukan service terkait teknologi informasi, bagaimana kita mengembangkan data dan datanya, juga berbagai hal lain terkait teknologi informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Itu masuk di layar teknologi informasi. Oke. Nah, ini kalau di Indonesia itu kan ada Renstra atau Rencana Strategis Pengembangan Teknologi Informasi. Hal itu juga sama. Kalau di Renstra TI juga kita membaginya menjadi 2 layar TIK dan juga layar organisasi. Yang mana untuk mencapai visi misi dari sebuah perusahaan, kita perlu melihat kondisi current saat ini atau kondisi saat ini dari sebuah organisasi dan juga kondisi bagaimana yang ingin dicapai dengan visi misi tersebut. Nah, dari situ kita dapat melakukan penggolongan bagaimana struktur arsitektur organisasi yang ada di perusahaan tersebut sekarang dan bagaimana arsitektur organisasi bisnis yang ingin dicapai dengan visi misi tersebut. Begitu juga sama jika kita ingin mengembangkan di layar TIK-nya, kita juga perlu mengembangkan arsitektur datanya sekarang bagaimana, yang ingin dicapai juga bagaimana, seperti itu. Begitu juga di aplikasi dan juga infrastruktur teknologi informasinya. Jika tadi kita banyak membahas terkait perusahaan ya, di situ aku pernah dikasih sebuah pertanyaan, perlukah Pak enterprise arsitektur untuk organisasi pemerintahan di Indonesia? Jawabannya sih
Perlu. Kenapa perlu? Karena organisasi pemerintah juga harus didukung oleh sebuah tata kelola teknologi informasi, yang mana tata kelola itu nantinya akan mengacu pada panduan tata kelola TIK nasional. Tata kelola menyatakan perlu di tata kelola TIK nasional menyatakan perlu adanya rencana strategis teknologi informasi dan sistem informasi, yang mana hal itu sangat erat kaitannya dengan enterprise architecture. Nah, kalau ditilik dari panduan tata kelola TIK nasional sendiri, di situ dari bab pasal 4 ya, tentang kebijakan umum, tentang panduan umum proses tata kelola TIK, di pasal 4.1.2.1.1, yang mana di situ menyebutkan bahwa arsitektur dan inisiatif teknologi informasi harus selaras dengan visi dan misi dan sebuah organisasi. Berarti hal ini sama persis dengan sebuah perusahaan, yang mana jika perusahaan mengembangkan sebuah arsitektur dan pengembangan enterprise arsitektur di sebuah perusahaan, maka dia perlu menyelaraskannya atau alignment dengan visi misi yang ada di sebuah perusahaan. Nah, hal ini juga sama jika hal tersebut ada pada sebuah organisasi pemerintahan. Nah, ini kalian bisa baca sendiri bagaimana pentingnya perencanaan TI dalam panduan tata kelola TIK nasional. Oke, selanjutnya di sini masuk ke kesimpulan ya. Di slide terakhir ini saya akan menyimpulkan bahwa enterprise architecture akan selalu penting dan sangat efektif untuk organisasi apapun, baik itu perusahaan maupun organisasi pemerintahan, yang mana diharapkan perusahaan atau organisasi tersebut sudah mulai melakukan atau menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang proses bisnisnya. Nah, itu kan kalau di masa sekarang, baik itu pemerintahan, perusahaan sudah pasti menggunakan atau menerapkan teknologi informasi di perusahaannya. Nah, untuk poin yang kedua, jika kita mengacu pada TOGAF dan FIE, arsitektur itu terbagi menjadi 4 kategori utama, yakni arsitektur bisnis, itu tadi ya, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi atau teknis. Nah, dari keempat ini bisa dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompok atau yang di slide sebelumnya tadi disebut layer ya. Yakni ada kelompok arsitektur bisnis dan kelompok arsitektur teknologi informasi. Arsitektur bisnis terdiri dari arsitektur bisnis, sedangkan kelompok arsitektur teknologi lebih ke arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan juga arsitektur teknologi. Untuk yang terakhir, di sini ada panduan tata kelola TIK nasional yang sangat menyatakan bahwa untuk pengembangan atau pendefinisian enterprise arsitektur dan perencanaan TIK sangat diperlukan, baik itu untuk organisasi pemerintahan ataupun untuk organisasi perusahaan. Oke, apabila ada yang kurang jelas terkait 4 framework tersebut atau terkait hal-hal yang lain yang belum saya gamblang jelaskannya, kalian bisa tanya via WhatsApp group atau juga WhatsApp pribadi saya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, untuk perkuliahan sekarang atau minggu ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan saya. Saya akhiri pertemuan saya untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.